Knives Out adalah salah satu film detektif yang cukup unik. Berbeda dengan film detektif pada umumnya, seperti Sherlock Holmes atau Murder on the Orient Express, karena cerita sesungguhnya dari film ini bukanlah memecahkan kasus misteri pembunuhan ataupun perampokan. Cerita utama Knives Out adalah menceritakan misteri siapa orang yang menyewa sang detektif. Cerita berawal dari Mr. Harlan Trombley yang ditemukan tewas bunuh diri dengan saum menggorok lehernya. Ia adalah seorang penulis kaya raya yang akhirnya mendirikan perusahaan penerbitan buku dan berbagai usaha lainnya. Sebelum lanjut, kita akan berkenalan dengan beberapa tokoh yang cukup dekat dengan almarhum Harlan. Yang pertama ada Linda, anak pertama dari Mr. Harlan. Ia mempunyai suami yang bernama Richard dan anak yang bernama Ransom. Kemudian yang kedua ada Johnny, menantu dari Mr. Harlan yang menikah dengan Neil, anak Harlan yang sudah meninggal 15 tahun yang lalu, dan ia memiliki seorang anak bernama Meg. Kemudian yang ketiga ada Walt, yaitu anak terakhir dari Mr. Harlan yang memiliki istri bernama Donna dan anaknya Jacob yang masih berusia 16 tahun. Selanjutnya ada Fran, asisten rumah tangga, kemudian Martha, pengasuh Harlan dan berteman akrab dengan Meg, dan yang terakhir ada Waneta, ibunya Harlan yang sudah sangat tua dan gak tahu usianya berapa. Seminggu setelah kematian Harlan, polisi datang bersama seorang detektif bernama Benoit Blanc. Si polisi dan detektif meminta untuk seluruh penghuni rumah berkumpul untuk melakukan interogasi, termasuk si Martha. Satu persatu keluarga Trombley lalu ditanya pihak kepolisian untuk menceritakan kronologis sebelum kematian Mr. Harlan. Oh iya, Mr. Harlan ini meninggal di usianya yang ke-85 tahun, tepat setelah acara ulang tahunnya. Dari hasil interogasi tersebut, diketahui bahwa tanpa kehadiran Mr. Harlan, semua anak-anaknya dan menantunya tidak akan sesukses seperti sekarang ini. Meg juga mengungkapkan kalau Mr. Harlan memberikan tunjangan rutin tiap tahunnya ke ibunya, Johnny, sehingga ia bisa membayar biaya kuliahnya. Pada acara ulang tahun, Ransom dan Meg meninggalkan acara lebih awal. Semua anggota keluarga dalam investigasi menyatakan bahwa Mr. Harlan bunuh diri dan mempertanyakan kehadiran detektif dan kepolisian. Kemudian, Mr. Blanc menjelaskan bahwa dia ditugaskan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya untuk menuntaskan kasus yang diduga kalau kematian Mr. Harlan adalah kasus pembunuhan. Kemudian yang terakhir ada Martha Cabrera yang merupakan perawat pribadi yang selalu menemani Mr. Harlan dan rutin memberinya obat yang dibutuhkan. Mereka semua menganggap Martha sudah bagian dari keluarga karena Martha adalah anak yang baik. Martha ini dari keluarga yang tinggal di Ekuador, artinya ibunya adalah seorang imigran yang ilegal tinggal di Amerika. Pada saat pesta, Mr. Harlan sempat mengalami perdebatan dengan Walt. Dan perdebatan itu membuat Walt dipecat oleh Harlan sendiri karena Walt tidak bisa mengurus perusahaan penerbitan sesuai keinginan Harlan. Selain Walt, pada saat pesta Ransom juga sempat berdebat dengan Harlan. Ini bukan pertama kalinya mereka berdebat, tapi perdebatan kali ini sepertinya cukup serius dan setelah berdebat, Ransom meninggalkan pesta. Richard, salah satu orang yang datang lebih awal di pesta, sempat mengobrol dengan Mr. Harlan di ruangannya. Ternyata pada saat itu Richard ketahuan selingkuh dan Mr. Harlan meminta Richard untuk menjauhi anaknya, Linda. Mr. Harlan juga membuat surat yang akan dikirim ke Linda jika Richard tetap tidak ingin jujur ke Linda dan mengaku selingkuh. Tapi di hadapan kepolisian, Richard menyanggah dan mengatakan bahwa perdebatan dirinya dan Harlan adalah tentang ibunya, Waneta, yang ingin dimasukkan ke panti asuhan oleh Harlan. Johnny juga orang yang datang awal dan sempat berbicara dengan Mr. Harlan. Ternyata selama ini, Johnny berbohong ke Mr. Harlan dengan menggandakan setiap tagihan kuliah Meg. Johnny ketahuan, akhirnya Mr. Harlan memutuskan untuk berhenti mengirimkan Johnny dan memberi Johnny uang untuk terakhir kalinya. Tapi, Johnny tetap berkilah ke detektif dan mengatakan jika hanya masalah pengiriman uang universitas, bukan masalah yang besar. Kemudian pada saat istirahat investigasi, Richard pergi dan membobol laci Mr. Harlan untuk mengambil surat yang ditunjukkan ke Linda, tapi ternyata surat itu kosong. Sepertinya Harlan belum mengisi apa-apa di surat tersebut.
Setelah menginterogasi semua keluarga Trombley, 2 orang polisi lain mengira Mr. Harlan bunuh diri. Tapi berbeda dengan si detektif, ia menyadari jika ada sesuatu yang salah. Akhirnya, mereka menginterogasi Martha Cabrera, orang terdekat Mr. Harlan semasa hidupnya. Martha ini punya reaksi aneh terhadap kebohongan, di mana kalau dia bohong, dia bakal muntah. Reaksi itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh polisi. Bahkan, Martha mengungkap Richard yang selingkuh ke polisi, dan akhirnya detektif juga tahu jika Johnny berbohong soal dana kuliah Meg. Hampir semua rahasia Mr. Harlan diketahui oleh Martha. Tapi, sebelum menginterogasi Martha, detektif membuat kesimpulannya tersendiri terkait kronologis kematian Harlan. Jadi, pesta selesai pada pukul 11.30 malam, kemudian Martha membawa Harlan ke kamar untuk diberi obat sebelum tidur. Tangga kayu untuk menuju kamar tersebut berisik, dan Linda orang yang mudah terbangun. Ia tidur di kamar yang berada tepat di bawah tangga tersebut, jadi Linda tahu siapa orang yang naik dan siapa orang yang turun di tangga tersebut. Suara pertama, saat Johnny lagi meditasi, dia dengar dentuman di lantai atas. Akhirnya Johnny ke atas dan mengecek keadaan. Linda dengar suara tangga pas Johnny ke atas. Johnny bilang kalau yang jatuh adalah papan Go yang dimainkan Martha dan Harlan. 10 menit kemudian, Linda dengar suara lagi, yaitu pada saat Martha pulang ke rumah. Martha juga pamitan ke Waltz yang saat itu lagi merokok ditemani sama anaknya yang lagi main HP. Melihat jam di tangannya dan menunjukkan pukul 12 malam. 15 kemudian, Linda terbangun untuk ketiga kalinya karena Harlan turun untuk mencari makanan ringan. Waltz lalu memerintahkan Harlan untuk kembali tidur. Berdasarkan kronologi tersebut, kematian Harlan diperkirakan berada pada jam 12.15 sampai dengan jam 2 pagi. Kemudian pada jam 12.30, Meg pulang dan langsung tidur, dan tak lama Jacob dan Waltz juga ikut tidur. Jam 3-an pagi, Meg terbangun karena mendengar suara anjing. Dia ke kamar mandi, lalu kembali tidur. Ransom bukanlah orang yang membunuh Harlan, karena dia tidak berada di sana. Martha juga tidak mungkin, karena Harlan masih hidup saat Martha pergi. Meg juga tidak mungkin karena pulang pada jam-jam kematian Harlan berlangsung. Kesimpulan dari polisi adalah Harlan bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri, karena ketika Harlan melakukan hal tersebut ada percikan darah di sekitarnya, dan jika ada orang di sana, darah tersebut pasti akan mengenai orang tersebut. Tapi si detektif belum mengambil kesimpulan, karena dia belum sepenuhnya percaya dengan keluarga Trombley. Apalagi mereka tidak jujur waktu diinterogasi tadi. Jadi, detektif meminta Martha untuk menceritakan kejadiannya lagi. Kemudian Martha mengingat kejadian yang terjadi sebelum kematian Trombley. Dalam ingatannya dan kejadian yang sebenarnya adalah seperti ini. Mereka ke atas untuk memberi obat Harlan lalu menyuruhnya tidur. Tapi Harlan malah ke ruangan lain. Dia meminta Martha untuk main papan Go. Harlan lalu menjatuhkan papan Go dengan sengaja. Lalu Martha memberi Harlan obat. Pada saat itu, Martha mendengarkan Harlan yang bercerita tentang keluh kesah keluarganya yang tidak bisa mandiri. Martha lalu menawarkan obat penenang atau morfin, biar Harlan lebih tenang dan senang karena saat itu hari ulang tahunnya. Tapi ternyata Martha tadi salah obat. Jadi waktu dia dengerin Harlan bercerita, dia menyuntikkan 100 mg morfin di tubuh Harlan. Seharusnya yang disuntikan adalah ketorlak. Martha jadi panik dan bilang tubuh manusia itu hanya bisa menahan dengan 3 mg morfin, sedangkan Martha menyuntikkan 100 mg. Yang artinya kalau Harlan akan overdosis dalam waktu 10 menit lagi, dan seharusnya ada suntikan darurat yang bernama naloxone di tasnya. Tapi pada saat itu naloxone tersebut tidak ada, entah kemana. Martha lalu mencoba menelepon ambulan, tapi Harlan malah mematikan sambungannya. Harlan lalu memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri karena dia tidak ingin Martha menjadi tersangka pembunuhan atas kematian dirinya. Martha tetap bersikeras untuk mencoba menyelamatkan Harlan dan ingin memanggil keluarga lainnya, tetapi Harlan malah menyandung kaki Martha dan membuat Martha terjatuh. Setelah itu,
Johnny datang dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Soalnya Johnny mendengar ada suara dentuman, yang kemudian Harlan bilang kalau itu adalah papan Go yang terjatuh. Johnny lalu kembali ke kamarnya. Karena waktunya semakin singkat dan Harlan tidak ingin membuat Martha menjadi tersangka, Harlan meminta Martha untuk memikirkan ibunya yang masih ilegal tinggal di Amerika. Jika Martha masuk penjara, maka keluarganya akan hancur. Akhirnya, Harlan memutuskan untuk bunuh diri dan Martha harus mendengarkan dan melakukan sama persis dengan apa yang dijelaskan oleh Harlan. Martha lalu melaksanakan perintah Harlan sebagai berikut. Ia turun ke bawah dan mengucapkan perpisahan sekeras mungkin, bilang kalau sudah larut malam, mengemudi lalu parkir setelah patung gajah untuk menghindari kamera CCTV. Nah, tapi di sini Martha lupa dan akhirnya salah. Dia malah parkir sebelum patung gajah. Setelah itu balik lagi ke rumah dengan jalan kaki lewat jalan samping taman kecil. Anjing milik Harlan di sana tidak akan menggonggong karena Martha sudah mengenali anjing tersebut, begitupun sebaliknya. Lalu naik ke atas lewat tangga teralis yang ada di luar dan masuk lewat jendela rahasia. Jendelanya tertutup jadi terlihat seolah-olah bukan jendela. Dan saat menaiki tangga itu, satu anak tangga yang rapuh terjatuh. Kemudian setelah berhasil masuk, Martha ke kamar Harlan untuk mengenakan pakaian Harlan. Lalu dia turun ke bawah sampai akhirnya Walt menyuruh Martha yang saat itu menjadi Harlan untuk kembali ke tempat tidur. Setelah itu, Martha harus pergi lewat jalan tangga teralis tadi dan jangan sampai terlihat. Nah, namun sayangnya si ibunya Harlan, Waneta, melihat Martha. Tetapi ibunya Harlan mengira jika Martha adalah Ransom. Martha sebenarnya menolak rencana Harlan karena Martha tidak bisa berbohong jika harus berhadapan dengan kepolisian. Tapi Harlan bilang kalau Martha tidak perlu berbohong, dia cukup bercerita sesuai dengan waktu kejadian saja. Balik lagi ke pertanyaan detektif dan kepolisian, Martha bilang begini. Martha dan Harlan ke atas lalu bermain papan Go. Harlan lalu menjatuhkan papannya, tak lama kemudian Johnny datang memeriksa. Martha lalu memberinya obat. Kemudian Martha meninggalkan Harlan di ruang kerjanya saat tengah malam. Dia juga berpamitan dengan Walt lalu pulang. Jadi ketahuan kan kalau sebenarnya Harlan itu bunuh diri karena ulah Martha yang salah ngasih obat. Cuman Harlan gak mau kalau Martha harus jadi tersangka atas kasus pembunuhan Harlan. Setelah itu, Martha dan detektif melakukan pembicaraan. Detektif ingin menjadikan Martha sebagai pendampingnya dalam penyelidikan kali ini. Lalu Martha bilang kalau menurutnya gak ada di antara keluarga tersebut yang membunuh Harlan. Besoknya, Martha menemani detektif untuk melihat rekaman CCTV. Tapi Martha segera sadar kalau dia malam itu salah memarkirkan mobil. Sehingga dia berusaha merusak kaset rekaman CCTV tersebut. Tidak sampai situ, ketika mereka berjalan di samping taman, Martha segera duluan dan mengacaukan jejak kaki di tanah agar tidak ketahuan. Selanjutnya, anjing Harlan menggigit patahan kayu tangga teralis yang sempat dirusak Martha saat menaiki tangga ke jendela, dan Martha segera membuangnya. Lalu mereka ke ruang kerja Harlan dan tidak menemukan tas medis yang biasa diletakkan Martha di sana. Detektif juga mencoba menjatuhkan papan Go dari sana, dan ternyata menimbulkan suara yang sangat kecil. Bahkan tidak akan kedengaran sampai luar kamar, apalagi sampai lantai bawah. Ransom datang, dan polisi memanggilnya Hugh Drysdale. Tapi Ransom menolak panggilan tersebut karena hanya asisten rumah tangga yang memanggilnya Hugh. Hugh ini banyak dibenci keluarga lainnya, dan dia tidak datang di acara pemakaman Harlan. Tetapi saat pembacaan warisan seperti hari ini, dia malah datang. Hari itu adalah hari di mana notaris mengumumkan pembagian warisan Harlan, sehingga semua keluarga berkumpul. Dan perkumpulan kali itu mengingat ke acara ulang tahun Harlan, di mana waktu perselisihan Ransom dan Harlan di acara ulang tahun, Jacob mendengarkan perkataan yang dikatakan Ransom, yaitu tentang warisan dan yang kedua ancaman dari Ransom. Saat itu seluruh keluarga tahu kalau Ransom tidak akan mendapatkan warisan dari Harlan, dan kehadiran Ransom hanya membuat hubungan keluarga besar tersebut semakin kacau.
Di luar, anjing Harlan membawa patahan kayu yang tadi dilempar Martha. Lalu detektif menemukan jalan dari jendela rahasia. Setelah diperiksa, mereka menemukan bekas lumpur ada di sana. Detektif menyimpulkan jika malam-malam di hari yang sama dengan acara ulang tahun Harlan, ada penyusup yang mencoba masuk ke sini. Singkat cerita, dibacakanlah wasiat oleh notaris dan yang mendapatkan warisan kekayaan Harlan adalah Martha. Ya, Martha, untuk semua warisan, rumah, aset, dan perusahaan. Semua orang tidak percaya, bahkan Martha sendiri pun juga tidak percaya. Ransom lalu membawa Martha pergi dan menyelamatkannya dari keluarga Trombley yang mengerumuninya. Keluarga Trombley sangat tidak terima dan tidak menduga jika Martha yang akan mendapat warisan tersebut. Notaris bilang yang membuat ahli waris tidak bisa menerima warisannya adalah pembunuhan, sehingga keluarga Trombley langsung menghampiri detektif Blank dan meminta bantuannya untuk membuktikan kalau kasus Harlan bukanlah bunuh diri, tetapi pembunuhan, dan kalau bisa tersangkanya adalah Martha. Ransom kemudian membawa Martha dan mentraktir dia kacang dan sosis, lalu menjebak Martha untuk menceritakan semuanya. Akhirnya Martha gak bisa bohong, karena kalau dia bohong pasti dia muntah. Jadi dia ceritakan semuanya ke Ransom. Martha bilang kalau sebenarnya dia gak masalah kalau masuk penjara, cuman ibunya, saudaranya akan terkena masalah juga. Ransom lalu memutuskan untuk tidak membicarakan apa yang sudah Martha ucapkan ke siapapun, termasuk keluarganya. Alasannya karena Ransom membenci keluarganya. Ransom juga bilang kalau Martha nggak akan masuk penjara dan detektif tidak akan menangkap Martha dengan syarat Ransom meminta bagian warisannya dari Martha. Tak lama, Meg menelpon dan meminta Martha untuk mengembalikan warisan keluarganya. Meg sebenarnya disuruh oleh anggota keluarga lainnya dan sambungan segera ditutup. Ransom lalu bertanya apa yang sudah ditemukan Blank di rumah tersebut. Martha bilang kalau Blank menemukan jejak lumpur saat Martha masuk lewat jendela, dan untung saja jejaknya tidak terdeteksi. Ransom lalu meminta Martha untuk tidak terekspos selama 2 hari dan tunggu sampai penyelidikan berakhir. Besoknya, Martha menjadi sorotan media karena mendapat warisan dari pengusaha kaya raya. Saat Martha keluar, dia menerima banyak surat. Salah satu suratnya yaitu surat misterius yang bilang kalau orang tersebut mengetahui perbuatan Martha. Surat tersebut merupakan sobekan dari laporan laboratorium yang menangani rekaman medis darah Harlan. Walsh juga sempat mengunjungi Martha dan meminta dia untuk mengembalikan warisannya. Walsh bilang kalau dia balikin warisannya, ibunya akan bebas. Dia akan memanfaatkan sumber daya keluarga Trombley untuk mengeluarkan ibunya dari kasus ini. Tapi untung saja Martha cerdik. Dia bilang sumber daya keluarga Trombley sekarang sudah miliknya. Di sisi lain, detektif Blank mencoba menginterogasi ibunya Harlan dan mengalami sedikit kesulitan karena memang wanita sudah tua dan jarang berbicara. Beberapa kali Martha mendapat telepon dari Blank, tapi dia selalu menolaknya. Dia segera menemui Ransom dan memberikan surat rekaman darah tersebut yang ia terima tadi, dan Ransom bilang kalau surat tersebut menjelaskan Harlan overdosis morfin. Merasa terpojok, Martha mendengarkan penjelasan Ransom lagi. Dan Ransom tahu kalau tempat pembuatan rekaman darah tersebut ada di laboratorium. Mereka akhirnya pergi ke laboratorium tersebut. Sesampainya di sana, ternyata lab tersebut terbakar. Entah siapa yang membakarnya, banyak petugas pemadam kebakaran dan kepolisian ada di sana. Ransom meminta Martha untuk membuka email, siapa tahu ada petunjuk lain di sana. Dan benar, ternyata ada email gak jelas pengirimnya siapa yang kasih tahu untuk ketemuan di Jalan Columbus nomor 1209 pada pukul 10 pagi. Dan tak sengaja, Blank memergoki Martha bersama Ransom dari kejauhan. Mereka akhirnya segera kabur dan terjadilah kejar-kejaran dengan polisi. Singkat cerita, mereka tidak bisa lari lagi dan tertangkap juga. Detektif bilang jika dia berhasil menginterogasi wanita, dan dia bilang juga kalau ada orang yang balik lagi di pesta ulang tahun dan naik ke tangga teralis ke lantai 3. Dan orang yang naik itu adalah Ransom. Akhirnya,
Ransom diborgol dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan akhirnya perjalanan dilanjutkan dengan si Blank menumpang di mobil Martha. Tapi, karena Martha ada janji pertemuan dengan seseorang di Jalan Columbus nomor 1209 untuk mengambil laporan yang asli, sehingga di perjalanan dia meminta izin ke detektif untuk menunggunya sebentar. Tapi, ketika Martha sampai ke lokasi pertemuannya, ternyata ada Frank di sana. Jadi, Martha mengira jika selama ini yang mengetahui perbuatannya membunuh atau salah memasukkan obat ke tubuh Harlan adalah Frank. Dan Frank di sana terduduk sekarat sambil memegang amplop kosong. Keadaan semakin parah, dia akhirnya tergeletak dan bilang tentang salinan di tempat penyimpanan. Lalu sependengarannya Martha, Frank juga bilang, "You did this," yang artinya kamu melakukan ini atau kau pelakunya. Frank semakin sekarat, lalu Martha menelpon ambulan untuk segera datang. Bersama Blank, mereka lalu pergi ke rumah sakit. Dan saat itulah Martha menceritakan ke Blank tentang semua ini, tentang salah obat, tentang menyamar jadi Harlan, dan surat misterius tentang laporan darah itu. Martha masih bingung bagaimana Frank menjadi orang yang menteror dirinya, padahal mereka cukup dekat. Tetapi kemudian Martha tidak bisa bohong lagi. Dia harus mengklarifikasi semuanya, termasuk mengungkapkan kejadian sebenarnya ke keluarga Thromley. Mereka lalu pulang ke rumah, dan selama perjalanan menuju ke sana, Blank meminta Martha untuk menceritakan semuanya. Tidak ada kejutan lagi, dan Martha menceritakan semuanya dari awal kejadian sampai dia bertemu dengan Frank dan membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah, Blank meminta semua anggota keluarga berkumpul. Setelah semuanya berkumpul, dan ketika Martha ingin menjelaskan semuanya, Blank malah bilang kalau Martha memutuskan untuk menerima harta warisan yang diberikan Harlan. Blank juga bilang dia akan membuat surat rekomendasi yang menyatakan penyebab kematian Harlan adalah murni bunuh diri. Martha yang semakin bingung kemudian dibawa Blank ke ruangan lain. Martha menjelaskan sekali lagi jika dia adalah pembunuh Harlan, dan detektif bilang kalau misterinya terpecahkan, yaitu misteri orang yang menyewanya akhirnya terungkap. Sampai akhirnya detektif meminta polisi untuk memanggil salah satu anggota keluarga untuk menemuinya sekarang, dan orang tersebut adalah Ransom. Detektif lalu menjelaskan alur sehingga membuat Ransom terlibat dalam kasus ini, terlebih menyewa Benoit. Jadi, perdebatan yang terjadi pada saat ulang tahun Harlan adalah tentang warisan. Harlan bilang kalau semua warisan sudah diubah dan akan jatuh ke tangan Martha, dan Ransom sangat marah dan mengatakan hal-hal yang didengar oleh Jacob pada malam itu. Awalnya, warisan akan jatuh ke tangan Ransom, tapi ternyata walaupun Ransom banyak dibenci anggota keluarga yang lain, dia tetap sama buruknya dengan keluarga lainnya itu. Setelah itu, Ransom keluar, tapi tidak pulang dan mengendarai mobilnya dan parkir di tempat yang jauh dari jangkauan kamera CCTV. Dia juga lewat jalur samping taman dan masuk kembali ke rumah dengan jalan kaki melalui tangga teralis di luar, kemudian masuk ke jendela rahasia, sama seperti yang dilakukan Martha. Ransom akhirnya ke kamar Harlan dan mengubah komposisi obat yang biasa digunakan Harlan. Ransom juga tahu jika yang akan menyuntikkan obat tersebut adalah Martha. Jadi, jika Harlan mati malam itu, Martha yang akan bertanggung jawab, walaupun hal tersebut ketidaksengajaan. Dan jika hal tersebut terjadi, Martha gagal mendapatkan warisan karena dia telah membunuh Harlan. Ransom memindahkan 2 cairan obat menggunakan suntikan dan juga mengambil naloxone, yaitu obat yang bisa menyelamatkan nyawa saat darurat. Saat penjelasan itu, Martha akhirnya sadar, tapi jika Ransom menukar 2 obat tersebut dan Martha menyuntikkan obat di botol yang salah, artinya obat yang diberikan Martha adalah obat yang benar. Martha mengetahui obat tersebut tanpa melihat karena sudah sering melakukannya berulang-ulang dan tahu perbedaan kekentalan larutan antara kedua cairan obat tersebut. Dan sebenarnya,
Harlan pada saat itu tidak akan kenapa-napa karena memang obat yang disuntikan Martha benar. Dengan kata lain, Harlan murni bunuh diri. Rekaman darahnya juga normal dan Martha tidak bersalah sama sekali kecuali merusak teralis. Sekarang kembali ke kronologis kejadian. Saat Martha turun dari teralis, Vanessa mengira jika Martha adalah Ransom karena memang sebelumnya Ransom muncul di sana dan naik di tangga yang sama. Karena masih belum kuat untuk membuktikan Ransom bersalah, detektif menjelaskan lebih rinci lagi. Pada jam 3 dini hari, Ransom kembali untuk mengambil tas. Namun ada anjing yang menggonggong. Gonggongan tersebut membangunkan Meg. Karena takut ketahuan, Ransom kemudian berencana untuk mengambil tas tersebut esok hari. Tapi setelah terjadi pembunuhan dan sudah diperiksa dan ternyata bukan kesalahan medis, melainkan murni bunuh diri dari Harlan, sehingga Ransom mengirimkan headline berita kematian Harlan untuk ditangani oleh Ben White Blank dan mengatakan kalau Martha yang melakukan pembunuhan tersebut dan minta diusut untuk diselidiki. Besoknya, setelah Harlan meninggal, semua anggota berkumpul dan tidak ada cara lain untuk mengambil tas obat Martha di sana. Dan Ransom mencoba mencari hari yang dimana semua anggota keluarga tidak ada di rumah, yaitu pada saat hari pemakaman. Itulah sebabnya Ransom tidak datang pada saat pemakaman Harlan. Tapi, ada Fran yang melihat Ransom mengotak-atik tas Harlan. Fran tidak tahu apa yang dilakukan Ransom, tapi Fran yakin Ransom punya niatan yang jahat. Fran lalu mencoba meneror Ransom dengan memberikan laporan toksikologi, yaitu laporan untuk melihat obat tertentu yang masuk ke dalam darah. Laporan itu didapatkan Fran karena dia punya sepupu yang bekerja di laboratorium. Lalu Fran membuat surat kaleng dan mengirimkannya ke Ransom. Dan setelah membaca surat tersebut, ada kemungkinan jika Martha akan jadi tersangka. Hasilnya, ketika pembicaraan surat wasiat, dia datang dan mentertawakan semua anggota keluarga yang hadir. Dia lalu membawa Martha dan membuat Martha mengaku. Dan itu yang membuat Ransom berpikir keras karena setelah mendengar pengakuan Martha, ternyata dia tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan Harlan. Dan laporan darahnya menyebutkan kalau Martha tidak bersalah. Akhirnya, Ransom memutar otak kecuali dia bekerja sama dengan Martha dan memberinya harta warisan untuknya. Ransom tidak akan bilang ke keluarganya karena memang akan ketahuan kalau dia yang merencanakan semuanya. Lalu, untuk benar-benar mendapat harta warisan Harlan seutuhnya, Ransom harus menghancurkan seluruh bukti kalau Martha tidak bersalah, seperti membakar laboratorium tempat pengujian darah Harlan dilakukan, mengirimi email tanpa nama untuk membuat Martha bertemu dengan Fran, dan memenuhi janji dengan Fran, lalu membiusnya dan menyuntikkan morfin. Setelah itu, Ransom langsung menelpon polisi, yang nantinya akan menemukan mayat dan barang bukti yang terbakar di lokasi kejadian, sehingga menyudutkan Martha dan membuat polisi yakin bahwa Martha telah membunuh Harlan dan Fran. Martha segera ingat jika sebelum sekarat, Fran bilang, "You did this," tapi sebenarnya bukan itu yang Fran bilang, melainkan Hugh. Hugh adalah nama panggilan Ransom untuk asisten rumah tangganya. Dan untungnya, Fran sempat bilang salinan di tempat penyimpanan ke Martha yang membuat bukti asli laporan berada di penyimpanan. Menjebak Martha agar dituduh sebagai pembunuh Fran, Martha malah menelpon ambulan untuk menyelamatkan Fran. Padahal dengan begitu dia bisa saja masuk penjara dan kehilangan warisan. Untung saja Martha masih peduli Fran dan tidak ikut alurnya Ransom. Satu-satunya cara untuk menjebloskan Ransom ke penjara adalah kesaksian dari Fran. Dan tak lama setelah itu, Martha mendapat telepon dari rumah sakit dan mengatakan bahwa Fran sudah sehat dan dia bisa datang menjenguknya. Dengan begitu, Ransom akan masuk penjara. Ransom lalu emosi dan bilang kalau dia memang mencoba membunuh Fran, tapi ternyata Fran sudah selamat, jadi tidak ada yang bisa dituduhkan ke Ransom. Bahkan dia bisa bebas tuntutan dari perusakan gedung dengan memilih pengacara yang tepat. Tapi tak lama setelah itu, Martha muntah, yang artinya saat ditelepon tadi, Martha berbohong karena sebenarnya Fran meninggal. Untung saja,
polisi sempat merekam pernyataan Ransom yang bilang kalau dia mencoba membunuh Fran yang bisa dijadikan bukti di persidangan. Ransom lalu mencoba membunuh Martha dengan mengambil pisau pajangan peninggalan Harlan, tapi untungnya pisau tersebut adalah bohongan. Dan akhirnya semuanya jelas, Martha bebas dan dia menjadi pemilik warisan Harlan yang sah. Anggota Thrombley yang lainnya ribut di luar dan tidak siap dengan kenyataan bahwa mereka sudah tidak akan mendapatkan kekayaan dari ayahnya lagi. Linda juga akhirnya tahu jika Richard selingkuh. Ternyata surat kosong dari Harlan untuk Linda hanya bisa dibaca jika meletakkan api di bawah kertasnya. Walaupun sudah diperlakukan jahat oleh keluarga Thrombley, Martha tetap ingin berbuat baik ke mereka. Tapi detektif punya pendapat lain. Kalau kamu jadi Martha, apa yang kamu lakukan dengan keluarga Thrombley?